Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah sorgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Doa dan Gereja yang Dihidupkan Kembali. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena waktu yang istimewa ini kami boleh gunakan untuk memperdalam kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, "Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Saudaraku, suatu kebangunan kesalehan yang sejati di antara kita merupakan hal terbesar dan paling penting dari segala kebutuhan kita. Berusaha melakukan hal ini haruslah menjadi tugas kita yang utama. Harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan berkat Tuhan, bukan karena Allah tidak rela mencurahkan berkat-Nya kepada kita, melainkan karena kita belum siap menerimanya. Bapa Semawi kita lebih rela memberikan Roh Kudus-Nya kepada mereka yang meminta daripadanya, ketimbang bapak-bapak duniawi yang memberikan hadiah-hadiah yang bagus kepada anak-anak mereka. Tetapi adalah tugas kita, melalui pengakuan, kerendahan hati, pertobatan dan doa yang tekun, agar memenuhi akan syarat-syarat dengan mana Allah telah berjanji untuk mengeruniakan berkat-Nya kepada kita. Kebangunan perlu diharapkan hanya di dalam jawaban akan doa. Sementara orang-orang sangat kekurangan akan Roh Kudus, mereka tidak dapat menghargai pemberitaan firman. Tetapi ketika kuasa Roh menyentuh hati mereka, maka khotbah yang diberikan tidak akan memberikan hasil. Dipandu oleh ajaran firman Allah, dengan manifestasi Roh-Nya, dalam penerapan kebijaksanaan yang baik, mereka yang menghadiri perhimpunan kami akan memperoleh pengalaman yang berharga dan pulang ke rumah akan dipersiapkan untuk memberikan pengaruh yang menyehatkan. Para pembawa standar lama mengetahui apa itu bergumul dengan Tuhan dalam doa dan menikmati pencurahan Roh-Nya. Tetapi ini sedang berlalu dari tahap aksi. Dan siapa yang datang untuk mengisi tempat mereka? Bagaimanakah generasi muda? Apakah mereka bertobat kepada Tuhan? Apakah kita sadar akan pekerjaan yang sedang terjadi di tempat kudus surgawi? Atau apakah kita sedang menunggu suatu kekuatan yang memaksa untuk hadir di tengah gereja sebelum kita diangkat? Apakah kita berharap melihat seluruh gereja dihidupkan kembali? Saat itu tidak akan pernah datang. Ada orang-orang di gereja yang tidak bertobat dan yang tidak akan bersatu dalam doa yang sungguh-sungguh dan tekun. Kita harus masuk pada pekerjaan itu secara individual. Kita harus lebih banyak berdoa dan kurang berbicara. Kedurhakaan berlimpah dan orang-orang harus diajarkan untuk tidak puas dengan bentuk kesalehan tanpa roh dan kekuatan. Jikalau kita bermaksud untuk menyelidiki hati kita sendiri, menyingkirkan dosa-dosa kita, dan mengoreksi kecenderungan-kecenderungan kita yang jahat, jiwa kita tidak akan terangkat kepada kesia-siaan. Kita tidak akan mengandalkan diri sendiri sambil memiliki perasaan mantap bahwa kecukupan kita berasal dari Allah. Penipu besar itu telah menyediakan tipu muslihatnya untuk setiap jiwa yang tidak ditopang menghadapi pencobaan dan dikawal oleh doa yang tetap serta iman yang hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini, yang kiranya ini boleh mendasari semua rencana kerja kami hari ini. Kami menyerahkan total hidup kami hanya di bawah kendali-Mu. Biarlah Engkau pegang tangan kami, terus bawa kami kepada kemenangan. Apapun yang akan kami lakukan, semuanya akan berhasil. Bapa di sorga, terima kasih.
oleh karena penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami, akan terus dinyatakan juga bagi kami sepanjang hari ini, sepanjang kegiatan kami. Kami menyerahkan seutuhnya semua rencana kami, semua pekerjaan kami. Biarlah Tuhanlah yang akan berikan keberhasilan. Engkau tak perlindungi umat-Mu Tuhan, jauhkan dari COVID-19. Bila kami semua boleh mendapatkan berkat perlindungan daripada-Mu, karena kami berdoa dan mohon berkat-Mu hanya dalam nama Yesus. Amin.